Baik, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Duduknya yang rapi ya. Iya, yang rapi, dirapikan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong ke ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dihidupkan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Masya Allah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita materi hari ini, Ibu mau absen dulu ya satu persatu. Jadi nanti kalau Ibu panggil, tolong jawab hadir dan angkat tangan ya. Yang keras ya. Fadil Febrianto, Hadir. Visela Gatrinza Safa, Hadir. Naifah Vina Salsabila, Hadir. Brivert Vertikal, Diah Novita Sari, Hadir. Imron Gozali Wafa, Hadir. Novita Dwi Rahmayanti, Nabilatul Fatin Naifah. Alhamdulillah, masuk semua ya. Oke, semangat pagi hari ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini saya harap tidak ada yang mengantuk ya. Baik, jadi anak-anak di mata pelajaran pengelolaan humas dan keprotokolan, kita itu akan belajar pada bab media komunikasi humas. Terutama ini ya, identifikasi media komunikasi humas. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini nantinya itu supaya kalian dapat mengidentifikasi dan menentukan media komunikasi apa yang sesuai dan apa yang tepat berdasarkan situasi yang ada nantinya. Lalu nanti pembelajaran hari ini itu akan saya mulai dulu dari materi ya. Seperti apa sih kehumasan itu dan apa aja sih media yang digunakan oleh humas dalam menyelesaikan masalah. Dan setelah itu nantinya Ibu akan meminta kalian untuk dibagi menjadi kelompok ya. Mungkin bisa 2 atau 3 orang. Dan nantinya Ibu akan memberikan soal terkait penentuan media komunikasi yang cocok untuk permasalahan yang ada dan kalian berdiskusi bersama dan nantinya salah satu anggota, perwakilan anggota itu bisa maju untuk mempresentasikan. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Ibu. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya nih, kalian mungkin sudah nggak asing ya sama apa sih humas itu? Mungkin udah nggak asing dengan kata-kata humas. Nah, apa kalian sendiri tuh tahu humas itu sebenarnya apa sih? Saya, Ibu. Oke, Naifah boleh? Kalau menurut saya, humas itu hubungan masyarakat. Jadi biasanya orang yang berhubungan dengan publik, Bu. Gitu. Benar sekali, terima kasih untuk Naifah. Jadi benar ya anak-anak, humas itu hubungan masyarakat yang dimana mereka ini biasanya berhubungan dengan publik atau khalayak luas. Selanjutnya yakni humas atau hubungan masyarakat yang dalam bahasa Inggris adalah public relations. Sebentar ya. Humas. Jadi menurut Public Relations Society of America di 2011. Jadi public relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics. Jadi di mana artinya yaitu humas itu proses komunikasi yang dilakukan secara strategis. Jadi komunikasi strategis untuk membangun hubungan yang harmonis. Untuk hubungan harmonis
nantinya itu akan menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Jadi mereka ini akan sama-sama diuntungkan dengan adanya komunikasi yang strategis tersebut. Selanjutnya, oh iya, kata strategis di sini itu tuh penting ya. Pentingnya kenapa? Karena humas itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mereka itu melakukan perencanaan komunikasi secara matang. Jadi harus direncanakan agar tujuan dari organisasi mereka itu bisa tercapai dengan hubungan dengan masyarakatnya itu masih harmonis seperti itu. Selanjutnya yaitu ke tujuan. Tujuan kenapa ada humas di suatu organisasi ya. Jadi yang pertama, sebelum itu ada yang mau bantu baca? Mungkin dibaca yang bercetak tebal saja. Saya Bu. Baik, boleh siapa? Baik, tujuan humas. Yang pertama untuk membangun hubungan harmonis, B untuk mempengaruhi sikap dan opini publik, lalu menciptakan citra positif yang membangun kepercayaan. Baik, terima kasih untuk Safa. Jadi anak-anak, tujuan humas yang pertama ya ini untuk membangun hubungan harmonis. Ini tuh penting ya, karena antara organisasi dengan publik itu agar tidak ada kesalahpahaman dan mereka ini saling mengerti. Lalu yang kedua ya ini ada mempengaruhi sikap dan opini publik demi dan untuk kesuksesan organisasi. Jadi humas itu harus mengajak atau membentuk pandangan dari publik-publik ini untuk melihat bahwa organisasi ini tuh positif, organisasi ini tuh baik, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menciptakan citra positif yang membangun kepercayaan. Jadi humas itu juga mendukung tercapainya tujuan organisasi yang terutama tujuan yang dimaksud adalah visi dan misinya. Jadi seperti itu ya anak-anak tujuan humas. Dan sebelum Ibu lanjutkan penjelasannya, Ibu mau tanya nih, dari penjelasan singkat Ibu tentang pengertian dan tujuan humas tadi, kalian tahu nggak sebenarnya apa sih manfaat dari humas itu? Mengambil kepercayaan publik. Mengambil kepercayaan publik. Ada lagi? Untuk komunikasi dengan banyak orang, Bu. Komunikasi dengan banyak orang, oke. Jadi benar ya anak-anak, sesuai yang disebutkan Fadil tadi, yang pertama manfaat humas adalah meningkatkan kepercayaan publik dengan komunikasi terbuka dan jujur. Jadi humas itu saat berbicara dengan publik atau memberikan informasi itu jangan informasi yang manipulatif atau jangan yang bohong atau jangan yang tidak sesuai fakta ya. Lalu yang kedua yaitu membantu penyelesaian konflik dengan memberikan klarifikasi dan menjaga reputasi organisasi. Dan yang ketiga ya ini sesuai dari jawaban Mbak Naifa ya, yaitu menjadi jembatan komunikasi antara pimpinan kepada publik dan sebaliknya. Jadi di sini tuh ada komunikasi dua arah ya anak-anak. Selanjutnya tugas apa saja peran atau tugas humas? Yang pertama ya ini memberikan penerangan kepada masyarakat. Penerangan yang dimaksud ini bukan penerangan cahaya ya anak-anak. Jadi beda konteks. Penerangan yang dimaksud adalah harus menyampaikan informasi yang benar dan jelas agar publik ini nantinya kalau organisasi membuat kebijakan, publik ini bisa setuju atau berpikir positif kepada organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada sebelah kanan atas, yaitu membujuk publik secara persuasif. Jadi humas tadi kan harus mempengaruhi publik ya, tapi itu tidak boleh dengan cara dipaksa kayak ayo kamu harus ikutin organisasi ini, kamu harus setuju sama
peraturan organisasi ini. Itu tuh nggak boleh. Jadi mereka ini, humas ini harus menggunakan komunikasi yang baik, komunikasi yang etis. Jadi bukan dengan kebohongan atau seakan-akan bahasa sekarang itu mengiming-imingi seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu mengintegrasikan kepentingan organisasi dan masyarakat. Jadi humas itu juga berperan untuk menyeimbangkan kepentingan organisasi dengan publik agar nantinya itu tidak terjadi konflik. Jadi seperti yang Ibu sebutkan itu harus menguntungkan satu sama lain. Jangan hanya menguntungkan organisasi sementara publik itu akan dirugikan gitu, jangan ya. Jadi harus menguntungkan satu sama lain. Dan yang keempat yakni menunjang kegiatan manajemen. Jadi humas itu harus mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan citra dan reputasi organisasi. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tadi, humas itu dibagi menjadi dua, yaitu ada humas internal, in-house PR, dan yang kedua yaitu humas eksternal atau PR agensi. Jadi humas internal atau in-house PR itu bagian resmi dalam struktur organisasi yang menangani komunikasi organisasi. Contohnya yaitu seperti karyawan, lalu seperti pegawai-pegawai lain, pokoknya yang bekerja dalam organisasi tersebut ya. Lalu yang kedua yaitu humas eksternal atau PR agensi. Ini tuh lembaga independen yang memberikan jasa kehumasan kepada organisasi tertentu. Contohnya ada perusahaan humas yang mereka itu memberikan jasa penyewaan, seperti menyewa jasa orang gitu ya untuk berkampanye atau saat ada event itu mereka membantu nanti. Oh ya, jadi di sini kalian mungkin bingung ya, PR itu apa sih? Bukan pekerjaan rumah ya anak-anak ya. Jadi PR itu ada yang tahu apa PR? PR itu public relation yang artinya humas, Bu. Betul sekali, terima kasih Safa, benar. Jadi public relations atau PR itu artinya humas, bukan pekerjaan rumah. Jadi jangan salah paham ya anak-anak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum itu mungkin kalian ada ketertarikan untuk menjadi humas nih ya. Tapi untuk menjadi humas itu ada beberapa syaratnya. Kalian tuh tidak boleh misal menemukan lowongan pekerjaan humas. Oh, aku tahu nih humas itu apa. Humas itu tujuannya apa, manfaatnya apa. Kalian udah tahu nih humas apa secara lingkup besarnya. Lalu kalian tertarik untuk menjadi humas, tapi itu tidak bisa secara langsung tiba-tiba ya anak-anak. Jadi kalian tuh juga harus, kalau misal mau jadi humas, kalian tuh juga harus jujur, bertanggung jawab, lalu memahami strategi komunikasi yang baik, dan memiliki kemampuan untuk berbicara, menulis, bernegosiasi jika diperlukan, karena nantinya humas itu menggunakan banyak media komunikasi. Baik anak-anak, sudah Ibu jelaskan ya apa itu humas, dari pengertiannya, tujuannya, lalu manfaatnya, dan juga apa saja peran dari humas itu. Dan juga tadi Ibu sebutkan ya, syarat untuk menjadi humas itu tidak bisa dengan secara tiba-tiba kalian pingin seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ini yaitu sasaran humas. Jadi humas itu juga ada sasarannya. Mereka itu harus berkomunikasi kepada siapa saja. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan yang publik internal? Boleh Mas Fadil? Publik internal, karyawan, manajemen, dan anggota organisasi lainnya. Tujuan menjaga solidaritas dan semangat
Baik, terima kasih untuk Mas Fadil. Jadi yang dimaksud dari siapa aja sih sasaran dari publik internal itu, yang dimaksud adalah karyawan, manajemen, dan anggota organisasi lainnya. Jadi dalam suatu perusahaan itu tuh pasti banyak karyawan ya. Jadi humas ini tuh nanti akan menjaga hubungan dari karyawan-karyawan ini untuk berkomunikasi, untuk jika misalnya ada masalah itu humas juga akan turun tangan di dalam perusahaan tersebut, dan tujuannya yaitu untuk menjaga solidaritas dan semangat kerja mereka. Selanjutnya yaitu sasaran yang kedua, mungkin Ibu pilih ya. Mbak Safa mungkin bisa mau bantu baca? Iya Ibu. Ya, yang eksternal. iya, yang eksternal, betul sekali. D. Publik eksternal. Masyarakat, media, pemerintah, dan konsumen. Tujuannya untuk membangun citra positif organisasi. Oke, terima kasih Mbak Safa. Jadi publik eksternal, sasaran humas publik eksternal yaitu ada masyarakat, media, pemerintah, dan juga konsumen, yang dimana tujuannya yaitu untuk membangun citra positif dan organisasi. Eksternal yang dimaksud adalah pastinya yang di luar perusahaan tersebut ya. Dan dengan adanya dua jenis sasaran humas ini, artinya humas itu harus memahami karakteristik dari targetnya. Kan nggak mungkin ya kalau misal humas ini ada mungkin sasarannya itu di masyarakat, dan mereka harus misalnya menggunakan media komunikasi yang nanti Ibu jelaskan, yaitu salah satunya email. Kan nggak mungkin mereka meng-email satu persatu dari masyarakat, misal Indonesia ini yang 200 juta sekian, itu kan nggak mungkin ya anak-anak. Jadi mereka itu harus bisa memahami karakteristik targetnya sebelum menggunakan media komunikasi. Baik, selanjutnya. Media apa saja yang digunakan humas? Sebelumnya, adakah yang tahu kira-kira media apa saja yang digunakan oleh humas? Ayo, gimana nih? Ayo Ibu. Oh, kirain nggak ada yang baca nih. Oke, Mbak Safa, boleh? Saya tahunya sosial media Bu. Sosial media yang lain gimana? Kalau menurut saya itu Bu, surat. Surat, oke. Saya, Bu. Oke, Fadil. Itu Ibu, konferensi persen diri sama banyak wartawan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Safa, Mbak Naifa, dan Mas Fadil. Jadi, ternyata baca ya kalian. Oke, pinter-pinter. Jadi betul, dari 3 media komunikasi tersebut, yaitu ada media sosial, lalu surat, dan juga apa tadi Mas Fadil? Konferensi pers. Oke, konferensi pers. Sekarang Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yakni ada media sosial. Ini tuh media digital yang digunakan untuk penyebaran informasi secara cepat dan luas. Contohnya ini pasti kalian sering pakai lah ya, yaitu ada Instagram, Facebook, TikTok, lalu Twitter, dan juga YouTube. Nah, biasanya itu digunakan untuk promosi kegiatan, lalu klarifikasi isu, membangun engagement dengan publik, dan meningkatkan citra positif organisasi. Contohnya adalah saat ada sekolah, misal SMP atau SMA, yang membuka pendaftaran siswa baru. Nah, mereka ini biasanya promosinya itu melalui sosial media agar menjangkau banyak orang. Selanjutnya yakni ada Selanjutnya yakni ada media massa. Media massa ini digunakan untuk menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kredibilitas informasi. Contohnya yaitu seperti surat kabar, majalah, televisi, dan juga radio. Digunakan untuk apa media massa ini?
media massa itu digunakan untuk penyampaian informasi resmi, lalu publikasi kegiatan besar dan juga klarifikasi dalam skala nasional. Biasanya itu digunakan saat apa Ibu media massa ini? Maksudnya contoh realnya di Indonesia mungkin ya. Mungkin pemerintah Indonesia itu mereka biasanya kalau ada berita besar mungkin sedang ada longsor di daerah lain itu mereka biasanya mengabarinya juga bisa lewat surat kabar, televisi dan juga radio. Cuman saat-saat ini radio itu kan jarang digunakan ya. Kebanyakan itu seringnya mungkin handphone dan televisi saja sih. Lalu yang ketiga ada website resmi organisasi. Nah, website resmi organisasi itu di mana semua informasi atau pusat informasi digital organisasi. Jadi informasi-informasi resmi ini biasanya diunggah di website agar dapat diakses kapan saja oleh publik. Dan digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyampaikan informasi detail dan lengkap, lalu mempublikasikan laporan kegiatan dan menjadi rujukan resmi saat terjadi isu. Contohnya seperti PPDB tadi ya, pendaftaran siswa baru. Nah, biasanya di website sekolah itu juga disertakan gitu, kayak misal, oh mereka ini ada jurusan ini apa aja gitu, misal FLB, permotoran, permesinan, seperti itu. Lalu selanjutnya sebentar ya anak-anak. Oh iya ini. Baik, selanjutnya ya ini ada press release atau dalam Indonesia ini biasanya sering disebut dengan siaran pers. Jadi siaran pers ini pernyataan tertulis secara resmi yang dibuat oleh humas dan dikirimkan kepada media untuk dipublikasikan. Digunakan untuk pertama yaitu mengumumkan kegiatan atau pencapaian, lalu kedua menyampaikan klarifikasi secara resmi, dan yang ketiga yaitu memberikan informasi faktual kepada media. Contoh realnya seperti apa Ibu? Jadi contoh realnya itu misalnya pemerintah ini ada program untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah itu kan nggak mungkin ya tiba-tiba bantuannya itu datang ke masyarakat, nanti masyarakat bingung ini apa sebenarnya, ini tuh dari mana sebenarnya. Jadi dengan press release ini nantinya pemerintah meminta bantuan kepada media, tolong infokan kepada masyarakat bahwa nantinya itu akan ada program bantuan sosial dan mereka yang di daerah-daerah terpencil itu siap untuk menerima. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya media komunikasi yang selanjutnya ya ini ada konferensi pers, yaitu pertemuan resmi antara organisasi dan wartawan untuk menyampaikan informasi yang penting secara langsung. Biasanya ini tuh digunakan untuk yang benar-benar penting. Nah, iya benar-benarnya banyak karena ini biasanya untuk yang sangat penting. Iya luar biasa penting. Nah ini digunakan ketika terjadi krisis besar. Lalu ada isu yang membutuhkan penjelasan secara langsung dan pengumuman kebijakan penting. Mungkin Ibu ambil 2 contoh ya, yaitu saat Ramadan kan ada sidang isbat. Nah itu biasanya di televisi ditampilkan Menteri Keagamaan yang sedang menjelaskan bahwa derajat bulan itu segini, segitu, seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin yang lagi ramai sekarang ini ya, antara perang Iran dan negara lain itu, ya dengan Amerika itu. Nah itu kan isu yang butuh penjelasan langsung, gimana mereka sebenarnya itu ada di pihak siapa, seperti itu ya. Kenapa ya? Saya juga kurang tahu sebenarnya ya. Saya juga bingung ini sebagai warga Indonesia. Baik, kita lanjut ya.
Kita lanjut ke surat resmi dan email, yaitu media komunikasi formal baik kepada individu maupun lembaga tertentu, biasanya untuk undangan resmi, lalu pemberitahuan kebijakan dan koordinasi dengan instansi lain. Ibu ambil contoh yang undangan resmi aja ya, mungkin sekolah mau ada acara pengambilan rapot. Nah, sekolah itu membuat undangan untuk para wali murid agar wali murid ini pada tanggal segini bisa menghadiri pengambilan rapot tersebut. Lalu selanjutnya ya ini media komunikasi yang terakhir, yaitu ada media cetak internal, yaitu media komunikasi dengan publik internal. Publik internal tadi seperti yang Ibu sebutkan, ada karyawan dan sejenisnya ya, maksudnya orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Contohnya seperti buletin, majalah internal, dan papan pengumuman. Digunakan untuk menyampaikan informasi perusahaan atau instansi, lalu mensosialisasikan kebijakan, dan meningkatkan keterlibatan serta loyalitas karyawan. Jadi kalau di kantor misal ada jadwal makan siang ya, mungkin mereka tuh punya kantin dan jadwal makan siangnya tuh selalu berbeda, maksudnya menunya tuh selalu berbeda. Nah, mereka tuh bisa taruh mungkin di papan pengumuman bahwa menu hari ini adalah ada nasi goreng misal, lalu menu besok ada sop ayam, seperti itu ya anak-anak. Nah, itu dia 7 media komunikasi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu yang sering digunakan humas saat berkomunikasi dengan publik, baik yang internal maupun yang eksternal. Namun harap diingat ya bahwa dalam memilih media ini humas itu harus mempertimbangkan tujuan komunikasinya itu sebenarnya apa, lalu sasarannya itu kepada siapa, dan situasi yang terjadi itu apa, dan tingkat urgensinya. Jadi tidak boleh asal memilih media komunikasi. Baik, jadi seperti itu ya anak-anak, sesuai yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa setelah penjelasan materi Ibu akan meminta kalian menjadi kelompok ya, yaitu 2-3 orang. Namun sebelum lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua ini? Sudah paham. Oke, baik, bagus. Kalau begitu bagus. Bisa langsung lanjut ya untuk pembagian kelompoknya. Dan setelah itu nanti Ibu akan menampilkan pertanyaan atau permasalahan yang harus kalian selesaikan. Gimana untuk kelompoknya? Mau sesuai tempat duduk atau pilih sendiri ini? Sesuai tempat duduk aja, Bu. Sesuai tempat duduk depan belakang seperti itu? Ya. Oke, 2-3 orang ya anak-anak. Ini Ibu akan bagikan dulu lembar jawaban. Kelompok 1 siapa? Oh, kelompoknya Fadil. Nih. Lalu kelompok 2? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 Mbak Naifa. Dan kelompok 3? Saya. Oke. Dia sama siapa? Ayo Mbak Dia. Ayo. Disesuaikan ya kelompoknya. Baik anak-anak, gimana untuk kelompoknya? Sudah semua? Sudah ya. Sekarang Ibu share itunya, permasalahannya. Jadi di sini tuh nanti kalian, sebentar. Jadi di sini nanti kalian itu berperan ya. Tolong didengarkan anak-anak. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kalian tuh nantinya berperan sebagai humas dari perusahaan makanan. Jadi permasalahannya di sini, perusahaan makanan terkenal viral karena video yang menuduh produknya itu tidak higienis. Nah, video tersebut menyebar luas di TikTok dan Instagram
dan memicu banyak komentar negatif yang mengakibatkan banyak pengguna itu setuju untuk tidak membeli produk tersebut lagi. Nah, jika kalian adalah tim humas perusahaan tersebut, media komunikasi apa yang akan digunakan untuk merespon situasi ini dan mengapa? Jadi, untuk permasalahan yang harus kalian jawab yaitu ada nomor 1, tentukan media komunikasi yang digunakan. Lalu yang kedua, jelaskan alasan pemilihannya, dan yang ketiga, jelaskan langkah komunikasi yang akan dilakukan dengan presentasi perwakilan satu anggota. Dan pastikan untuk media komunikasi antar kelompok ini diusahakan tidak sama ya. Jadi antar beberapa anggota kelompok ini mungkin bisa berdiskusi juga. Jadi kalian harus berdiskusi juga ya, media komunikasi apa yang kalian gunakan. Misal kelompok 1 menggunakan media A, kelompok 2 menggunakan media B, dan kelompok C pastinya tidak boleh menggunakan, maksudnya kelompok 3 tidak boleh menggunakan media komunikasi A atau B yang sama dengan kelompok lain. Mungkin bisa untuk dimulai untuk diskusinya ya anak-anak. Nanti kalau sudah bisa bilang ke ibu ya. Naifa kelompok berapa Naifa? Kelompok 2 Ibu. Media apa yang mau kalian pakai? Pakai media. Media apa yang kalian pakai? Oh, konferensi pers. Kelompok 2 pakai konferensi pers ya anak-anak, jangan sama ya. Lalu ini Safa kelompok berapa Safa? Mbak Safa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 pakai media apa? Pakai media sosial seperti Instagram sama TikTok. Oh, media sosial. Kelompok 3 pakai media sosial ya anak-anak. Lalu kelompok 1 ini pakai media apa ini? Press release atau siaran. Press release. Nggak apa-apa, kan belajar bahasa Inggris ya. Iya, press release atau siaran pers. Oh. Nanti yang maju Mas Fadil juga ini. Waduh, makin deg-degan dong nanti. Gimana diskusinya? Ada yang kesulitan? Belum ada. Oke, kalau sudah bilang ya. Nanti presentasinya dimulai dari kelompok 1, Mas Fadil ya. Iya, Bu, ya kelompok 1. Kelompok 1. Ini mereka sudah setuju kelompok 1. Mungkin bisa sekarang, Mas Fadil? Sekarang Ibu. Iya, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, boleh silakan maju. Oke, kelompok 1 silakan untuk dimulai Mas Fadil mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, terima kasih buat kesempatannya Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadil Ardianto, perwakilan dari kelompok 1, di mana di kelompok saya hasil diskusinya memilih menggunakan press release atau siaran pers sebagai media komunikasi utamanya. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya kenapa menggunakan siaran pers atau press release tersebut? Baik Ibu, jadi kelompok saya itu memilih siaran pers karena situasi krisis seperti perusahaan membutuhkan pernyataan resmi tertulis berdasarkan fakta dan dapat disebarkan ke berbagai media massa. Kami juga mempertimbangkan bahwa media tersebut meningkatkan kredibilitas karena informasi dipublikasikan melalui media terpercaya. Melalui media terpercaya. Lalu langkah apa yang digunakan kelompok 1 dengan media tersebut? Dari diskusi kami ya Bu ya. Ya. Langkah yang kami gunakan tuh yang pertama mengumpulkan fakta data produksi, kedua menyusun pernyataan resmi bahwa produk melalui standar identitas tertentu, ketiga menyampaikan klarifikasi dan jika ada kesalahan menyatakan permintaan maaf, dan yang terakhir itu mengirimkan
ke media nasional dan lokal. Baik, jadi press release digunakan untuk pernyataan resmi yang terstruktur dan kredibel. Bagus, terima kasih untuk Mas Fadil sebagai perwakilan kelompok 1, mungkin bisa dikumpulkan. Baik Ibu. Terima kasih. Iya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, jadi mereka menggunakan press release biar pernyataannya itu menjadi terstruktur dan juga terpercaya. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang menjadi perwakilan kelompok 2? Saya Ibu. Oke, Mbak Naifa silakan untuk maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naifa, absen 20, perwakilan kelompok 2. Jadi, dari hasil diskusi kami Ibu, kelompok 2, kami memilih menggunakan konferensi pers. Konferensi pers. Kenapa alasan kalian menggunakan konferensi pers? Karena isu ini itu sudah viral dan menyebar luas di media sosial, sehingga membutuhkan penjelasan langsung dari pihak manajemen untuk memberikan klarifikasi secara terbuka di hadapan wartawan. Jadi dengan ini, publik juga dapat melihat keseriusan perusahaan dalam menangani masalah, sehingga kepercayaan dapat dipulihkan. Oke, kalau begitu gimana langkahnya untuk media komunikasi tersebut? Setelah kami berdiskusi tadi Bu, ada 5 langkah yang kami pilih. Yang pertama yakni mengundang media nasional dan lokal. Yang kedua menyiapkan juru bicara resmi, misalnya direktur atau kepala quality control. Lalu yang ketiga menyampaikan kronologi kejadian dan hasil investigasi. Yang keempat membuka sesi tanya jawab agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir yakni memberikan dokumentasi dan data pendukung kepada wartawan. Baik, jadi terima kasih untuk Mbak Naifa. Jadi konferensi pers ini digunakan saat krisis besar dan membutuhkan penjelasan secara langsung agar lebih transparan ya dan meyakinkan publik, terutama bagi yang tidak percaya lagi. Baik, terima kasih untuk Mbak Naifa dan mungkin bisa tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang maju? Oke, Mbak Safa silakan. Oh, Mbak Safa tadi habis jatuh ya? Oh, minggu lalu ya? Ya ampun, cepat sembuh ya. Ya. Nanti aja. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisela Gatinda Safa, absen 21. Jadi setelah kelompok kami berdiskusi di sini, kelompok kami memilih menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Menggunakan media sosial ya. Kenapa kok menggunakan media sosial? Karena itu isu awalnya kan muncul dan viral di media sosial. Maka respon tercepat itu harus dilakukan melalui media yang sama. Dan media sosial itu kemungkinan perusahaan memberikan klarifikasi secara cepat, real time, dan langsung menjangkau audiens yang terpapar isu tersebut. Baik, lalu langkah apa yang kalian lakukan dengan menggunakan media sosial tersebut? Untuk langkahnya yaitu terdapat 5 langkah Ibu. Yang pertama itu mengunggah postingan klarifikasi resmi. Yang kedua membuat konten proses produksi untuk menunjukkan higienitas. Yang ketiga membalas komentar dengan sopan dan informatif. Dan yang keempat itu membuat konten edukasi terkait standar keamanan pangan. Baik, terima kasih untuk Mbak Safa. Jadi kelompok 3 ya? Kelompok 3 menggunakan media sosial itu agar menjangkau dan kecepatan dalam informasi, tapi juga disertai komunikasi secara resmi ya agar lebih kredibel. Iya Ibu. Baik, terima kasih untuk Mbak Safa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin bisa dikumpulkan? Ya, terima kasih. Baik. Baik, dari 3 kelompok tadi kita itu bisa melihat ya bahwa tidak ada satu media yang kemungkinan benar sekali dan tidak ada media yang juga salah. Semua itu benar ya anak-anak. Jadi dalam praktiknya humas itu tidak hanya
menggunakan satu media saja. Mereka tuh sering menggabungkan beberapa media komunikasi. Biasanya langsung secara sekaligus gitu. Dan misal dari kelompok berapa tadi ya yang press release? Oh, dari kelompok 1. Kelompok 1 menggunakan press release yang bisa memberikan pernyataan resmi, lalu juga bisa memberikan transparansi secara langsung. Lalu ada konferensi pers yang biasanya itu untuk memberikan klarifikasi secara terbuka, dan kelompok 3 yang menggunakan media komunikasi, media sosial yang bisa memberikan respon cepat dan menerima. Jadi kita tuh bisa menerima engagement atau pandangan dari orang lain tuh secara cepat. Jadi seperti itu ya anak-anak, sesuai dengan slide berikut sebentar. Slide berikut, bahwa dalam memilih media, humas itu harus mempertimbangkan tujuannya, lalu sasarannya, situasi yang terjadi, dan juga tingkat urgensi informasi. Jadi tidak semua media itu cocok ya untuk semua situasi. Misalnya seperti Ibu ini hiraukan saja. Misalnya yang tadi Ibu berikan contoh soalnya, yaitu permasalahan awalnya kan ada di Instagram dan di TikTok. Jadi dengan menggunakan media komunikasi, beberapa media komunikasi seperti press release atau konferensi pers, itu tuh juga bisa menjangkau lebih banyak khalayak umum, meskipun media sosial juga seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya dari diskusi hari ini juga kita itu bisa belajar bahwa menjadi humas bukan hanya tentang menyampaikan informasi ya, tapi juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan. Bayangkan jika perusahaan nanti itu tidak merespon permasalahan yang tadi itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Citra perusahaan bisa hancur. Lalu? Kepercayaan publik hilang itu. Kepercayaan publik hilang. Betul banget. Betul sekali. Jadi citra perusahaan itu bisa hancur, lalu kepercayaan pelanggan atau konsumen itu tuh bisa hilang ya. Apalagi ini tuh untuk perusahaan makanan, yang dimana makanan itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Jadi karena satu isu, bisa saja satu isu yang mungkin tidak benar, bisa saja perusahaan ini tuh sangat-sangat dirugikan dan citra perusahaannya tuh rusak, padahal belum tentu benar kan? Belum tentu benar, itu tidak higienis seperti itu. Jadi menurut kalian nih, lebih penting mana? Cepat atau tepat dalam komunikasi krisis? Keduanya penting, Ibu. Keduanya penting. Benar, jawabannya adalah keduanya penting. Humas itu harus cepat merespon, tapi tetap harus berdasarkan fakta. Tidak boleh membohongi publik hanya karena ingin citra perusahaannya tuh baik. Dan karena dalam dunia komunikasi, sekali kepercayaan hilang, maka sangat sulit ya untuk membangunnya kembali, seperti itu. Baik, hari ini usai sudah materi kita untuk identifikasi media komunikasi humas. Jadi hari ini kita tuh sudah memahami ya gimana cara memilih media komunikasi humas, lalu yang sesuai dengan situasi, dan semoga setelah ini kalian itu tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu berpikir secara strategis dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Mungkin bisa tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri ya, saya minta tolong kepada Mas Fadil selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa ditutup. Baik, terima kasih untuk Mas Fadil, terima kasih juga untuk anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali anak-anak.